Assalamualaikum, sahabat. Saya Faisal. Sekarang kita bicara tema tentang harapan. Harapan ini ada yang benar, ada yang enggak. Yang benar itu harapan tidak berharap kepada siapapun, tidak berharap kepada orang tua, kepada pemerintah, teman, pada kekasih, sama anak. Yang benar adalah diri kita menjadi harapan semua orang. Kenapa seperti itu? Ketika kita berharap kepada selain diri kita lupa akan kekuatan diri kita. Setiap kita hadir ke dunia ini secara fisik sudah Allah berikan keunikan. Sebenarnya itu tanda bahwa kita juga punya kualitas yang unik. Seperti hadiah, kalau kita beri hadiah kepada orang, kita berusaha untuk memberi hadiah yang istimewa dan unik. Kita akan malu kalau memberi hadiah kita sama dengan orang lain yang memberi hadiah kepadanya. Demikian juga anugerah Allah Tuhan. Kita diberi fisik yang unik, wajah yang unik. Apakah itu kata orang jelek, ganteng, kata orang begini. Tapi kita sudah hadir hidup dalam kehidupan ini. Artinya itu pertanda bahwa kita mau beri warna dalam kehidupan. Jadi kawan-kawan semuanya, ini penting sekali. Kalau kita berharap kepada di luar diri kita, saat itu juga kita akan merasa lemah. Setiap hari kita bisa berbuat untuk diri kita. Apakah itu hubungan kepada Allah, hubungan kepada Tuhan, kita berhubungan sama teman. Maka setiap kita, penonton maupun saya, itu sering merasakan tentang eksistensi kita saat ini, ke depan apa yang akan terjadi. Berpikir seperti gini, apa yang akan terjadi, ini adalah berpikir kebimbangan. Kemudian atas kekurangan-kekurangan kita berpikir berharap, andaikan pemerintah berbuat begini, andaikan orang tua saya berbuat begini, andaikan teman saya berbuat ini. Harapan-harapan tersebutlah yang melupakan kita bahwa diri kita punya kekuatan, keistimewaan, kemampuan. Maka ini dilema yang harus kita bangkit dan putuskan sejak Anda mendengarkan video ini. Bahwa harapan yang pasti satu-satunya adalah diri kita sendiri. Ya, saya mungkin gak mengerti, gak tahu bagaimana masalah kalian di sana. Banyak kali harapan yang belum tercapai. Tapi video ini maksudnya bahwa waktu kita yang terbatas, apabila kita gunakan untuk mempersiapkan diri, untuk mengkoreksi diri, dimulai dari kita, apa yang mesti dibenahi dari diri kita. Inilah maksud video ini. Saya mengajak semuanya untuk berhenti berharap kepada selain diri kita dan berharap kepada Tuhan kita yang menjadikan kita istimewa dalam keseharian kita. Dalam prakteknya adalah kita meningkatkan diri kita masing-masing. Gimana sahabat? Mungkin kita semua udah kenyang semua sama nasihatnya. Dan saya pun tidak berharap sahabat-sahabat sekalian berubah jadi baik karena mendengarkan video ini. Itu berarti tidak karena diri kita sendiri. Kita bicara tentang berharap kepada diri sendiri, dari hati sendiri, dari diri sendiri. Tapi nggak sengaja sahabat bangkit gara-gara video ini. Itu nggak betul. Jadi saya hanya trigger saja, pemantik saja. Satu kata yang kita harus yakini bahwa Tuhan menciptakan kita hebat. Karena Tuhan kita maha hebat. Jadi waktu yang masih ada ini kita gunakan untuk bangkit. Apakah yang dalam keadaan mungkin menurut pandangan manusia dia lapang, rezekinya banyak, kuat, jangan dia kira dia sudah cukup hebat. Atau yang punya banyak kekurangan harta, miskin menurut orang-orang, atau punya kelemahan fisik, ilmu, jangan kira dia kurang. Hidup kita ini hanya untuk buat keputusan yang terbaik dan buat yang terbaik. Dan begitulah seterusnya hari-hari, tiap detik, tiap waktu. Dan yang terpenting dari ini adalah kita merasakan sensasinya. Kebahagiaan bangkit. Kebahagiaan untuk lebih baik. Saya yakin sahabat, setiap kita punya tekad yang kuat, tulus. Di sini harus ada kepekaan. Kekuatan tekad bukan seperti suatu kesombongan, bukan. Tapi juga bukan suatu yang nekat. Hari-hari kita mempunyai sesuatu keadaan-keadaan
Mungkin dari hal-hal yang kecil saja, misalnya rumah kita kotor, baju kita belum dicuci, kendaraan kita belum diservis. Maka dari hal-hal yang kecil ini kita lihat apakah ada rasa malas. Ada rasa malas, berarti kita sedang seperti punya harapan besar di dalam diri kita, namun sulit sekali tercapai. Sulit sekali tercapai, kemudian memunculkan kekecewaan dan rasa lemah, sehingga menimbulkan rasa malas, beban berat di kesadaran kita, sehingga nggak mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan kecil tadi. Mungkin malas mandi, malas makan, kadang demikian keadaan di diri kita itu. Perut lapar pun bisa malas makan. Inilah kita harus memperhatikan dari hal kecil sampai hal besar, yang mana semua itu adalah untuk kebangkitan diri kita sebagai pribadi yang unik dan punya tujuan yang besar yang unik juga. Jadi jangan paling lihat orangnya hebat-hebat, punya karya-karya yang besar. Setiap diri kita itu unik dan berpotensi punya karya yang besar yang unik juga, dan itu bisa bermanfaat untuk semua manusia. Maka channel ini saya bilang kebangkitan para inovator, bahwa kehidupan ini tidak ada habis-habisnya, membutuhkan ide besar yang bermanfaat untuk seluruh manusia. Jangan iakan setiap menilai diri kita lemah, diri kita kecil, diri kita tidak ada apa-apanya, diri kita bodoh. Walaupun dibandingkan terhadap orang lain itu bisa-bisa saja kita begini, punya nilai begini, tapi itu tidak ada gunanya semuanya. Kita ini hidup mau bahagia, maka kita kejar bahagia itu. Maka kita bangkit lebih baik. Tidak ada perbuatan baik yang kecil, yang remeh, walaupun itu berupa niat baik. Pertahankan niat baik. Jika ada sepercik semangat, pertahankan semangat. Jika ada selintas yang menurunkan semangat kita, kita tolak itu. Jika ada pikiran buruk, kita tolak pikiran. Jika ada pikiran positif, ide-ide, maka kita senangi itu, kita syukuri itu. Maka hari-hari kita bertahan seperti itu. Jadi jika Anda secercah semangat, berarti Anda sedang hidup dan ada harapan untuk bermanfaat untuk kehidupan semua. Apabila ada secercah patah harapan atau semua rasa yang gak enak di pikiran dan perasaan, itulah sesungguhnya kalau kita biarkan, itulah bunuh diri yang paling halus. Semua kita sering katakan saya belum mau mati, tapi hal-hal yang melemahkan diri kita di dalam jiwa kita, terutama di dalam pikiran dan perasaan, kita biarkan perasaan-perasaan dan pikiran negatif itu, dan itu sebenarnya lebih berbahaya karena dia sulit dideteksi. Maka untuk mudahnya kita memastikan kita dalam keadaan baik-baik saja, maka kita lihat semangat kita sejak bangun pagi sampai tidur lagi, dan kita perhatikan pikiran kita. Apakah pikiran kita sedang memikirkan peningkatan kebaikan, atau ada juga pikiran baik yang berupa hayalan, yaitu pikiran baik yang tidak disertai keputusan untuk mencapai. Ya, kita sama-sama tahu, Anda, saya sama saja. Kadang kita dilamunkan dengan pikiran-pikiran besar, rupanya cuma hayalan. Kenapa? Tidak disertai tekad untuk mencapainya. Kadang-kadang kita disertai tekad, tapi kita nggak mau mencari ilmu untuk cara mencapai. Kadang-kadang kita sudah mencari ilmu, tapi kadang-kadang kita nggak sungguh-sungguh mencari ilmunya, bagaimana mencapai harapan tekad kita itu. Jadi sahabat-sahabat, kita semua mempunyai potensi untuk baik dan lebih baik. Dan dalam channel ini saya meyakini bahwa setiap pendengar video ini adalah orang-orang yang hebat. Bukan menurut saya, bukan menurut Anda, tapi menurut penciptanya yang maha hebat. Tidak mungkin yang maha hebat menciptakan Anda tidak hebat, atau kurang hebat, atau kehebatan yang cacat. Tidak mungkin. Yang benar adalah yang maha hebat, pasti ciptaannya hebat. Maka Anda sambutlah itu dengan semangat di hati, dengan niat yang kuat, tekad yang kuat, pikiran yang terus dibina dengan ilmu, belajar yang kuat. Kemudian kita buat keputusan dan langkah-langkah yang selalu siap untuk gagal. Karena setiap kegagalan itu adalah satu tanda bahwa langkah kita belum benar. Kalau langkahnya sudah benar, pasti menang.
Jadi kan hari ini banyak pembicaraan kita, karena kita hidup bermasyarakat, sosial, bernegara, kita satu sama lain ya saling mengkoreksi antara rakyat kepada negara, antara partai, apalagi ini mau pemilu. Tapi semuanya manusia ini lahir sendiri. Pertamanya cuma Nabi Adam, kemudian lahir, kita pun lahir sendiri-sendiri, nanti kita pun mati sendiri-sendiri. Jadi yang paling orientasinya, yang paling penting esensi daripada kehidupan ini adalah kita memperjuangkan versi terbaik diri kita yang dimaksudkan pencipta kita. Untuk itu tidak ada satu motivator pun, penasihat pun yang bisa memberi motivasi dan nasihat kepada Anda kecuali Anda bangkit dengan semangat yang apa saya bilang, mungkin saya pilih katanya seperti gila, tapi gila yang disertai dengan langkah-langkah persiapan diri, mencari ilmunya, terus menjaga semangat. Kita juga perlu menjaga kesehatan badan kita, menjaga kebersihan, kerapian diri kita, menjaga kebersihan lingkungan kita. Semua itu akan memberi energi positif kepada diri kita untuk bangkit lebih baik. Apabila ada satu orang baik, kemudian Anda bisa tularkan kebaikan ini kepada satu orang baik, kemudian demikian seterusnya. Kita tidak ingin mengajarkan orang jadi baik, kita nggak mau orang lain ikut baik kepada kita. Kita maunya setiap orang dengan warnanya sendiri-sendiri menjadi orang terbaik. Kemudian orang terbaik ini semakin banyak, dan orang yang baik yang banyak ini akan bekerja sama. Maka semua masalah ke dalam kehidupan ini mudah-mudahan insya Allah akan berkurang. Dan harapan kita ingin, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang abadi, maka harapan itu adalah harapan yang abadi. Dan ini nanti kita jelaskan pada video-video berikutnya bagaimana optimisme yang hebat dalam kehidupan ini, karena Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan rahmatku mendahului murkaku. Jadi sahabat-sahabat, apa yang saya katakan dalam video ini bukanlah sesuatu yang hebat atau sesuatu yang bermakna, karena saya sadar jangankan saya, hakikatnya kata-kata itu pun lemah. Apa yang dimaksudkan dari semua kata-kata itu lemah. Kata-kata itu terdiri dari huruf-huruf, dan setiap huruf pun tidak bisa menjelaskan dirinya. Sebenarnya kita berkomunikasi, Anda mendengar video saya ngomong, ini sebenarnya adalah getaran dari hati ke hati, dan kita mempunyai roh yang sama. Sehingga apabila roh di dalam hati kita ini bangkit, semangat, maka seolah-olah kata-kata yang panjang ini pun tidak diperlukan lagi. Roh Anda akan bicara, hati Anda akan jadi penasihat, pikiran Anda akan tercerahkan. Maka semua ilmu, semua pelajaran, semua nasihat barulah hidup. Bagaimana sumbernya telah hidup, maka cabang-cabangnya akan hidup. Itu tergantung Anda sendiri. Dan saya yakin kita semua tidak mau bunuh diri, kita semua nggak mau gagal, kita semua sayang dengan eksistensi kita, dan Allah lah yang menghendaki eksistensi kita ini hadir. Maka ini adalah untuk disempurnakan, untuk jadi hebat. Bukan hebat saja diri kita, tapi sama-sama hebat dan peradaban kita hebat. Saya Faisal, mari kita bangkitkan peradaban inovator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.